Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Indias Rofi dengan NIM G1910129, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ilmu Komputer. Pada hari ini saya akan menjelaskan artikel jurnal yang saya ambil yang berjudul The Sociology of Childhood as Scientific Communication Observation from Social System Perspective, yang diartikan dalam bahasa Indonesia sosiologi anak sebagai komunikasi ilmiah, pengamatan dari sistem sosial perspektif. Artikel ini dimulai dengan mengidentifikasi hubungan dekat antara gambar anak-anak yang dihasilkan oleh beberapa sosiolog bekerja dalam sosiologi baru, perspektif masa kecil dan klaim dan ambisi pendukung hak otonomi anak. Citra anak sebagai orang yang kompeten mengendalikan diri manusia kemudian mengalami pengamatan dari perspektif sistem sosial. Sosiologi baru masa kecil pendekatan dan dikontraskan dengan teori operasional. Artikel tersebut menerapkan prinsip-prinsip dari teori untuk munculnya yang baru, citra sosiologi yang masa kanak-kanak tentang anak sebagai status epistemologis dari gambar ini dan kasusnya. Artikel hasil untuk mengidentifikasi dua teoritis sebagai perkembangan dalam sosiologi identitas dan agen sosial yang telah membawa perubahan mendasar dalam apa yang dapat dipertimbangkan sosiologi dan ilmiah dan membuka jalan untuk komunikasi sosiologi tentang apa anak-anak benar-benar berpendapat bahwa penggabungan sosiologi dengan polemik ideologi, pendapat, dan keyakinan pribadi pada tingkat sistem sosial memiliki konsekuensi merugikan yang harus diterapkan pada status ilmiah, menghasilkan fakta untuk masyarakat di mana sistem sosial seperti politik dan hukum mungkin mengandalkan seperti media massa. Sosiologi sekarang mungkin hanya mampu menghasilkan informasi dan bukan fakta tentang anak-anak. The New Childhood Sociology, it will paper the academic sociology has no fully. Yang dimaksud sosiologi masa kecil yang baru, tampaknya sosiologi akademik ini telah sepenuhnya merangkulnya pendekatan teoritis untuk isu-isu tentang anak-anak yang dikenal di negara-negara berbahasa Inggris. Sebagai sosiologi baru, masa kanak-kanak sekarang sudah lebih dari 10 tahun. Sejak perspektif baru untuk studi masa kanak-kanak dan anak-anak ini pertama kali muncul pada kancah sosiologis. Selama waktu itu, ia telah mengkonsolidasikan posisinya bukan hanya di dunia berbahasa Inggris, tetapi juga di Jerman dan Skandinavia sebagai kerangka teoritis yang dominan bagi siapapun yang mencari pemahaman sosiologis tentang masa kanak-kanak. Di dalam artikel ini saya ingin memutuskan perhatian pada aspek teoritis dari sosiologi baru masa kanak-kanak yang sangat bergantung pada penciptaan citra baru dari anak. Mungkin tampak aneh bahwa sejauh ini mereka telah lolos analisis kritis yang serius dan dalam sosiologi atau kebijakan sosial. Mungkin dalam sebagian karena antusiasme saat ini terhadap hak-hak anak di bidang hukum dan bidang politik. Saran di sini adalah bahwa mungkin ada beberapa keengganan pada umumnya untuk membuat komentar yang merugikan tentang pandangan sosiologis terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak yang mempromosikan dan mempertahankan citra anak-anak sebagai orang dalam. Hak mereka sendiri juga sampai kritik semacam itu ditarsifkan sebagai mendorong kembali ke sikap paternalistik terhadap anak dengan segala konsekuensinya yang otoriter. Selain itu,
siapapun yang mengarahkan pandangan tentang anak-anak ini ke komentar kritis juga beresiko dianggap meragukan kondisi anak-anak, keputusan untuk diri mereka sendiri, atau lebih sejauh ahli teori sosiologis secara khusus perhatian. Mungkin juga ada beberapa keengganan untuk mengkritik pendekatan teoritis yang telah berhasil digulingkan. Para fungsionalis dan psikolog perkembangan yang telah begitu lama mendominasi studi tentang anak-anak dan masa kanak-kanak. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh sosiolog baru masa kanak-kanak adalah yaitu membangun garis dan demarkasi yang jelas antara apa yang diklaim sebagai baru, pemahaman teoritis tentang anak, dan wacana hak-hak anak. Jelas akan naif untuk mengatakan bahwa kejadian ini terjadi secara bersamaan. Minat teoritis baru pada masa kanak-kanak dan pertumbuhan hak-hak anak sebagai fenomena global hanyalah kebetulan belaka. Keduanya berhubungan satu sama lain, simbiotik lain dalam hal itu, anak-anak yang lebih kompeten dan mandiri. Tampaknya paternalisme orang dewasa yang lebih tidak dapat dibenarkan dan penolakan untuk mengakui kemampuan anak-anak muncullah, dan semakin tepat bagi anak-anak untuk diberikan hak yang sama dengan orang dewasa. Penggunaan teori instrumental yang terang-terangan seperti itu mungkin tidak khas dari itu. Peneliti yang menerapkan pendekatan baru ini pada anak-anak dan masa kanak-kanak, namun itu melambangkan keyakinan mereka yang diungkapkan secara luas bahwa pendekatan teoritis mereka adalah mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masa kecil, yang mengenalkan secara lebih tegas dasar lima untuk isu-isu kebijakan berdasarkan pengakuan kapasitas anak-anak untuk otonomi, pengambilan keputusan yang kompeten, dan peran mereka sebagai sosial. Bahkan jika beberapa ahli teori masa kanak-kanak baru mencoba untuk menjauhkan teori masa kanak-kanak mereka dari retorika hak-hak anak, tidak mungkin menyangkal bahwa dalam tulisan-tulisan banyak sosiologi baru berbahasa Inggris masa kanak-kanak keduanya saling berhubungan secara rumit. Terlihat dalam konteks pelebaran batas-batas sosiologi dan kelonggaran kriteria validitas penelitian, kedekatan antara tuntutan hak otonomi anak dan pembuktian kompetensi dan agensi yang dihasilkan oleh hasil penelitian yang menerapkan perspektif sosiologi baru masa kanak-kanak mungkin akan menimbulkan kekhawatiran. Cara yang menarik dan orisinal untuk mengamati secara sosiologis hubungan antara disiplin, ilmu, atau wacana yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah teori sistem autopoietik Niklas Luhmann. Di sisa artikel ini saya menyajikan penjelasan tentang aspek-aspek teori ini dan cara-caranya dapat diterapkan untuk mengamati dari perspektif sistem perkembangan dalam sosiologi dari sikap teoritis khusus ini. Masa kecil dan anak-anak sebagai singkatan saya terus mengacu pada ini. Pendirian teoritis sebagai sosiologi baru masa kanak-kanak, meskipun saya menyadari bahwa beberapa dari mereka yang bekerja dalam kerangka sosiologi masa kanak-kanak mungkin menolak seluruhnya atau sebagian klaim konstruksi sebagai sebuah gambaran atau eksklusif tentang otonomi, kompetensi, dan agensi masa kanak-kanak. Childhood and the Weekend Evolution of Sociology yang dijelaskan anak-anak masa kanak-kanak dan evolusi sosiologi baru-baru ini. Kelompok identitas sosiologi atau sosiologi identitas, salah satu fenomena sosiologis paling signifikan yang muncul pada kedua abad ke-20, bahwa politik identitas, ideologi besar dan politik komitmen yang mereka
alami tampaknya telah memberi jalan bagi berkelompok politik yang mencerminkan aspek tertentu dari identitas individu yang berpartisipasi serta kelompok berdasarkan identitas nasional, regional, dan linguistik minoritas telah berkampanye untuk mengakuan martabat kesejahteraan dan kemajuan. Apa yang mereka lihat sebagai kepentingan mereka, pembentukan identitas kelompok ini dapat pentingnya yang diberikan kepada mereka dalam komunikasi hukum dan politik telah berkembang bersama dengan pengelompokan yang berbeda berdasarkan identitas ini yang didirikan dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik. Perbedaan ras, agama mengalami teori dan penelitian mereka sendiri. Berikut kesimpulan yang saya akan jelaskan dalam artikel ini adalah bukan tujuan saya dalam artikel ini untuk mengidentifikasi di mana letak kebenaran atau kenyataan tentang anak-anak, kesejahteraan mereka, dan kapasitas mereka atau siapa yang mungkin memiliki akses ke mereka. Sebagai gantinya saya menggunakan teori sosial umum dan teorinya yang lebih spesifik tentang konstruktivisme operasional sebagai kendaraan yang memungkinkan kita untuk mengenali keberadaan dalam interaksi masyarakat dan organisasi sistem komunikasi, khusus tentang anak-anak dan masa kanak-kanak. Namun fokus utama saya dalam artikel ini adalah pengantar ilmu tentang perspektif atau program untuk mengkomunikasikan tentang anak yang sambil mempertahankan kode anak-anak atau dewasa, berkonsentrasi dalam memperbesar kesamaan antar anak-anak dan orang dewasa. Rekonstruksi ini dalam sosiologi tentang siapa anak-anak itu, kapasitas mereka, pemahaman, keyakinan, dan keinginan menjadi mungkin hanya karena sosiologi itu sendiri telah mengalami mayor transformasi dalam beberapa tahun terakhir. Revolusi sosiologis ini sekarang kemungkinan perbedaan kelompok identitas untuk menghasilkan merek sosiologi mereka sendiri, melihat individu sebagai makhluk otonomi yang mampu mengubah struktur sosial dan menerimanya sebagai faktual, bukti di mediasi dan akun selektif, dan orang-orang melihat diri mereka sendiri dan memahami dunia mereka. Sekian penjelasan dari artikel yang saya terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.